Jurnal Pembelajaran 5 hari Rabu 29 Maret 2021 oleh Sri Reski Hayati peserta Latsar CPNS golongan 3 LIPI tahun 2021 angkatan 1 kelompok 2. Kelas sinkronus hari ini adalah kelas pertama untuk pembelajaran agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar PNS, khususnya adalah akuntabilitas dan nasionalisme. Untuk dapat mengamalkan nilai dasar PNS, terutama akuntabilitas yang dibahas pada kesempatan ini, terdapat 4 nilai aktualisasi yang harus kami pahami, yaitu konflik kepentingan, netralitas PNS, adil dalam layanan publik, dan perilaku konsisten. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul pada saat tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Sebenarnya sih tidak masalah jika seseorang tersebut memiliki konflik kepentingan. Yang penting dia tahu bagaimana cara menyikapinya. Menurut Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, Bapak Sumardi saat memberikan paparan sosialisasi netralitas ASN di kantor Bupati Penajam pada tahun 2018 lalu, konflik kepentingan menjadi persoalan utama dalam upaya seorang ASN untuk menjaga netralitasnya dalam bekerja. Seorang PNS juga harus mampu berlaku adil dalam memberikan layanan publik karena keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerjanya menjadi tidak optimal. Selain berlaku adil, penting juga bagi seorang PNS untuk berperilaku konsisten dalam penerapan kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mempertahankan kredibilitas organisasinya. Hasil survei Indeks Persepsi Masyarakat mengenai profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Pusat Studi Tata Pemerintahan dan Administrasi Universitas Indonesia di tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif untuk dimensi pengetahuan dan keterampilan ASN. Akan tetapi, untuk dimensi sikap ASN ditemukan bahwa masih banyak responden yang berpersepsi negatif. Dari hasil tersebut membuat saya semakin bertekad untuk menjadi ASN yang selalu mengamalkan nilai-nilai dasar PNS Aneka serta terus-menerus mengembangkan kompetensi saya agar saya dapat berkontribusi dalam membuat citra ASN menjadi semakin positif. Materi kelas sinkronus selanjutnya adalah nasionalisme. Pada materi ini, Bapak Furkon selaku fasilitator menekankan bahwa kami sebagai calon PNS haruslah memiliki jiwa nasionalisme dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri. Karena pada dasarnya fungsi utama PNS adalah melakukan pelayanan publik, pelaksana kebijakan, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada kelas ini kami juga melakukan pembahasan terkait komponen cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, yaitu TNI. Komponen cadangan berperan untuk melawan ketika suatu negara melakukan mobilisasi perang total atau untuk mempertahankan diri dari invasi. Pada Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menyatakan bahwa calon anggota komponen cadangan hanya berasal dari 3 segmen masyarakat, yaitu pegawai negeri sipil, pegawai swasta atau pekerja, dan mahasiswa. Sayangnya, masih banyak pro dan kontra terkait komponen cadangan. Bahkan beberapa orang menyebutkan bahwa penerapan komponen cadangan akan menyebabkan ancaman pada demokrasi dan HAM. Padahal jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dan ditegaskan lagi pada peraturan pelaksanaannya di PP Nomor 3 Tahun 2021, tidak ada paksaan bagi warga negara untuk mengikuti seleksi komando cadangan sehingga tidak ada pelanggaran HAM dalam pembentukannya. Bahkan menurut Kemhan, Komcat adalah implementasi nilai-nilai demokrasi yang membebaskan warga negara untuk memilih jalan dan cara pengabdiannya dalam bela negara. Susdarwono pada penelitiannya di tahun 2020 juga menyatakan bahwa komando cadangan bukanlah wajib militer. Karena meski dilatih secara militer, komando cadangan hanya sebatas pelatihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Terakhir, pada kelas asinkronus, saya melakukan pengerjaan tugas pembuatan video jurnal pembelajaran. Pada tugas ini, saya mempelajari lebih jauh tentang akuntabilitas PNS serta membaca literatur mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap PNS saat ini. Selain itu, saya juga mempelajari berbagai informasi dan literatur tentang komando cadangan yang masih menjadi polemik di masyarakat. Dari kegiatan ini, saya menyadari bahwa ternyata banyaknya kontra yang ada adalah disebabkan karena kesalahan persepsi masyarakat akan komando cadangan. Sekian video jurnal pembelajaran saya. Terima kasih.